Bismillahirrahmanirrahim. Ke bioskop nonton film Makmum. Pulangnya menjahit celana. Izinkan saya membawakan kultum yang singkat namun bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukang ketoprak ngadahar nanas, jawab salam nangges kompak, cuma kurang bedas kali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana senantiasa memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dan dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Puasa kita dan amalan-amalan yang lain awal sampai sekarang dan seterusnya dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat serta salam tak lupa kita limpah curahkan kepada pemimpin besar umat kita, suri tauladan kita yang dulu namanya tidak terkenang namun saat ini namanya sudah luas terbentang, yakni Habibana wa Safi'ina wa Zuhrina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Dari zaman yang naik kuda sampai zaman yang naik Vespa, sampai dari zamannya R.A. Kartini sampai zamannya Muhammad Fadli Zalani yang kasep ini. Langsung saja berdirinya saya di sini, saya akan membawakan sebuah kultum yang singkat bertemakan dua hal yang dahsyat yang dapat membersihkan hati yang kotor. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kita sebagai seorang manusia pasti pernah merasakan bermalas-malasan namanya untuk beribadah, betul apa betul? Dan kadang juga kita merasa bersemangat sekali untuk beribadah. Nah, alasan utamanya adalah kenapa kita bisa seperti itu? Alasan utamanya ada itu semua Allah yang menakdirkan. Allah yang menakdirkan kita hari ini bersemangat, dan Allah bisa jadi menakdirkan kita untuk bermalas-malasan esok hari. Namun segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Sebab yang bisa membuat kita malas, sebab yang bisa membuat kita bersemangat, salah satunya adalah kondisi hati. Apabila kondisi hati kita sedang bersih, apabila kondisi hati kita sedang suci, niscaya kita akan bersemangat dalam beribadah. Begitu sebaliknya apabila kondisi hati kita sedang kotor, kondisi hati kita sedang berpenyakit, kita akan bermalas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah hati yang sudah terlanjur kotor, apakah hati yang tercemari oleh banyak penyakit dapat dibersihkan? Jawabannya adalah bisa. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Seperti yang telah Allah jelaskan dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 82, juz 15, halaman 290 di posisi kaca sebelah kiri yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil alamin. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar atau penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, semakin banyak halaman yang kita baca, semakin rajin kita membaca Al-Quran, niscaya semakin bersih hati kita. Begitu sebaliknya apabila kita malas membaca Al-Quran, jarang membaca Al-Quran, maka kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan sulit untuk dihilangkan. Kata Syekh Al-Utsaimin hafizahullah, ia mengatakan di bulan Ramadan ini ada dua hal dahsyat apabila kita menyatukannya. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah berpuasa. Dan beliau juga mengibaratkan dua hal tersebut seperti air dengan sabun. Jika kita membersihkan sesuatu hanya dengan air, maka akan kurang bersih, betul apa betul? Dan juga kita kalau memberikan sesuatu hanya dengan sabun, kita ngebilasnya aja dengan air, betul apa betul? Nah, maka air dengan sabun itu harus kita padukan agar apa?
agar sesuatu yang kita bersihkan akan dapat menjadi sangat bersih. Begitu pula dengan Al-Quran dan puasa, apabila dua amalan tersebut kita satukan, niscaya efeknya sangat dahsyat bagi diri kita. Lebih-lebih lagi untuk memperbaiki hati kita yang kotor. Maka di bulan Ramadan ini memadukan antara puasa dan membaca Al-Quran, efeknya sangat dahsyat untuk diri kita. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah, lebih-lebih santri ini, marilah kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan beribadah, yaitu membaca Al-Quran. Kenapa? Membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah kita kepada Allah. Seperti yang telah Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dapat memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya guna memperbaiki diri kita dan untuk membersihkan hati kita yang kotor. Dan tidak ada kata terlambat untuk kita memperbaiki diri. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah harap dimaklumi karena saya hanya seorang santri yang sama-sama bertolabul ilmi di pondok tercinta ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.